Kapan sih seorang bayi itu dikatakan prematur atau preterm lahirnya? Silakan. Bayi prematur adalah bayi yang lahir dari seorang ibu dengan usia gestasi kurang dari 37 minggu. Jadi ketika bayi itu sudah stabil, tentu akan dirawat di fasilitas perawatan yang lebih ringan dibanding intensive care unit. Kita sebut namanya special care nursery. Bunda Podcast. Halo, dalam rangka Hari Prematur Sedunia, di mana ratusan negara memperingati pada bulan November, biasanya diperingati sekitar tanggal 17 November, kami akan menghadirkan dan mendiskusikan tentang prematur pada jagoan kami di rumah sakit kami, yaitu Dr. Adi Teguh. Dr. Adi Teguh. Ya, selamat sore atau selamat siang, Dr. Adi. Siang, Dr. Tiwi. Ya, terima kasih Dr. Adi sudah hadir di sini. Kita akan banyak diskusi tentang prematur ya, Dr. Adi. Kita sudah beberapa kali terus mengangkat ini supaya bayi-bayi prematur ini mempunyai kualitas hidup yang sama baiknya dengan bayi-bayi yang dilahirkan cukup bulan. Nah, sesuai tema Hari Prematur Sedunia tahun ini, di mana kita memulai sesuatu yang baik, give preterm babies a strong start for a hopeful future. Ya, jadi artinya layanan yang dilakukan sebaik mungkin di awal kehidupan mereka, mudah-mudahan masa depan mereka, kualitas tubuh kembang mereka baik. Nah, saya ingin tahu nih supaya semua yang mendengar mengerti, kapan sih seorang bayi itu dikatakan prematur atau preterm lahirnya? Silakan, Dr. Adi. Ya, terima kasih Dr. Tiwi. Halo rekan-rekan semua, ayah bunda. Saya Dr. Adi Teguh. Saya neonatologis di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Menteng. Jadi yang dikatakan dengan bayi prematur adalah bayi yang lahir dari seorang ibu dengan usia gestasi kurang dari 37 minggu. Tentu bayi prematur ini juga akan dikategorikan lagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah bayi amat sangat prematur. Itu bayi yang lahir kurang dari 28 minggu usia gestasi ibunya. Kemudian ada lagi bayi hampir cukup bulan. Itu biasanya lahir 35 minggu ke atas, 35, 36 gitu ya, hampir di bawah 37. Dan terakhir bayi sangat prematur. Bayi sangat prematur itu lahir sekitar 32 minggu, di bawah 32 minggu gitu ya. Nah, tentu makin dia rendah usia gestasinya, maka makin banyak penyulitnya, sehingga resiko untuk nantinya mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan juga makin tinggi, Dr. Tiwi. Oleh karena itu, penting bayi-bayi prematur di semua kelompok usia ini harus di-manage atau ditata laksana dengan baik di center-center rumah sakit yang benar-benar spesialis dalam merawat bayi-bayi prematur tersebut. Ya, Dr. Adi, tadi kan ada bayi yang lahir di bawah 28 minggu, 28-32 minggu, di bawah 32 minggu, atau mendekati lahir. Nah, saya ingin tahu nih, sebetulnya kebanyakan yang kita tangani ya, atau Dr. Adi tangani sebagai neonatologi, masalah apa sih yang ada pada ibu sehingga bayi prematur itu atau bayi-bayi yang belum waktunya lahir itu harus lahir atau dilahirkan? Silakan, Dr. Adi. Ya. Memang kelahiran bayi prematur ini tidak terlepas dari masalah ketika ibu sedang mengandung bayinya. Berdasarkan data kita, bayi-bayi prematur banyak lahir dari ibu-ibu yang mengalami, satu adalah hipertensi dalam kehamilan, dua misalkan perdarahan selama kehamilan, yang ketiga itu gula darahnya meningkat atau diabetes dalam kehamilan. Tentu ada lagi yang lain, dok, misalkan kelainan-kelainan bawaan dan sebagainya, tapi tiga besar itulah yang paling banyak. Oh, satu lagi, dok, tapi jarang sih di rumah sakit bunda, infeksi. Ibu mengalami infeksi ketika mengandung bayinya. Ya, oke. Jadi infeksi, hipertensi, diabetes, ya. Kemudian mungkin juga bayi-bayi yang kembar 3 seperti itu ya, Dr. Adi ya. Nah, saya ingin lebih dalam lagi. Biasanya bayi prematur itu kapan sih waktu yang paling kritis banget itu kapan, Dr. Adi? Kemudian tadi sudah Dr. Adi sebutkan bahwa semakin
kecil usia kehamilannya, semakin kompleks gitu ya. Nah, masalah apa biasanya yang dialami oleh bayi prematur ini? Ya, makasih Dokter Tiwi. Jadi ketika seorang bayi lahir dalam kondisi prematur, ada masa yang paling kritis menurut saya, yaitu masa-masa transisi. Masa-masa transisi ini kira-kira 72 jam. 72 jam. Di dalam 72 jam ini banyak sekali tantangan. Yang misalkan bayi mengalami hipotermik atau kedinginan, bayi mengalami sesak napas, kemudian bayi mengalami hipotensi, ya, bayi bisa juga mengalami misalkan gangguan minum atau intoleransi minum dan sebagainya. Nah, tata laksana di 72 jam di masa-masa transisi ini sangat menentukan, Dok. Jika transisi itu kita bantu secara mulus, misalkan bayinya mengalami sesak nafas, kita kasih alat bantu nafas, bayinya itu mengalami hipotensi, kita bantu dengan obat-obat inotropik, misalkan bayinya mengalami gangguan gula darah, misalkan hipoglikemi, kita infus dengan gula darah, kita buat stabil. Nah, selanjutnya bayi akan lebih mudah masuk fase setelah fase stabilisasi, transisi. Nah, setelah transisi kira-kira 1 minggu sampai 2 minggu, setelah itu kita masuk fase stable growth, artinya tinggal membuat bayi itu tumbuh. Nah, ini relatif lebih mudah tantangannya, namun tetap harus dilakukan di fasilitas yang benar-benar mengerti tentang perawatan bayi prematur. Jadi ada masanya bayi itu akan dirawat di Neonatal Intensive Care Unit, NICU, terutama lagi fase-fase kritis, dan ada masanya ketika bayi itu sudah stabil, itu ditaruh di apa yang kita sebut namanya Special Care Nursery. Jadi ketika bayi itu sudah stabil, tentu akan dirawat di fasilitas perawatan yang lebih ringan dibanding Neonatal Intensive Care Unit, kita sebut namanya Special Care Nursery. Nah, masalah-masalah pada bayi prematur itu bukan hanya masalah jangka pendek, tapi juga ada masalah jangka panjang atau long term. Ya, masalah jangka panjang ini akan menghantui bayi sampai nanti dia umur, bahkan sampai usia sekolah, remaja, dan sebagainya. Oleh karena itu, bayi-bayi ini harus benar-benar dipantau, dilakukan screening. Nah, jadi di antara beberapa masalah tersebut, yang pertama adalah mata, ya, retinopathy of prematurity, gangguan penglihatan. Nah, itu juga sering. Yang kedua adalah perdarahan di susunan saraf pusatnya, atau kita kenal intraventricular hemorrhage. Jadi kita benar-benar harus pantau benar. Yang ketiga bisa juga ada kelainan jantung, seperti patent ductus arteriosus. Yang keempat, radang usus atau nekrotikan enterokolitis, dan yang kelima adalah penyakit paru kronis. Penyakit paru kronis ini bisa menyebabkan bayi ketergantungan oksigen, bahkan sering kena infeksi saluran napas berulang, ya, sering kena sesak napas berulang dan sebagainya. Oke, saya ingin tahu, ya, karena Dokter Adi itu kan udah lebih dari 10 tahun bersama kita di sini, ya. Dan kita di sini bekerja dengan dokter-dokter obgyn dan banyak dokter anak. Tentu saja begitu kelahiran atau kehamilan itu berisiko tinggi, biasanya yang maju adalah Dokter Adi, gitu ya. Nah, saya ingin tahu nih dari sudut pandang Dokter Adi, ada tuh Dokter Adi, saya lihat nih, bayinya tuh sekilo, tapi kondisinya stabil, nggak pakai alat, nggak pakai apa-apa. Tapi ada bayi yang lebih besar, cuman harus pakai macam-macam. Nah, itu apa yang terjadi pada, jadi tidak melulu karena usia kehamilan atau kecilnya bayi, tapi apa sebetulnya yang membedakan kualitas bayi prematur ini? Ya, terima kasih Dokter T. Pertanyaannya menarik, ya. Memang jujur memang itu terjadi, ya. Kadang-kadang ada bayi yang kecil tapi hanya dirawat sebagai special care nursery aja, dia tidak pakai alat bantu apa-apa, cuma minum-minum misalkan berat-berat. Tapi ada bayi yang besar tapi harus pakai alat-alat bantu nafas yang berat dan sebagainya. Beberapa faktor yang mempengaruhi, nomor satu adalah kondisi di dalam kandungan atau intrauterin. Apakah bayi itu lahir dalam kondisi bugar, Dokter Tini? Jadi ini sangat bergantung dengan sirkulasi uteroplasentanya. Jadi walaupun bayi itu cukup bulan besar, tapi kalau dia lahir sudah dalam kondisi kekurangan aliran darah selama di dalam kandungan, jadi kekurangan oksigen, kekurangan gula dan sebagainya, dan itu berlangsung cukup lama,
maka ini mungkin akan menyebabkan problem nantinya, adaptasinya lebih sulit gitu ya, walaupun badannya besar, walaupun udah agak tua. Faktor kedua adalah kematangan bayi itu sendiri. Kematangan. Jadi walaupun bayi prematur, biasanya dokter-dokter kandungan itu suka memberikan suntikan steroid, dexamethasone dan sebagainya. Dan ini memang sudah terbukti secara penelitian ya, bisa mempercepat pematangan organ-organ paru khususnya ya, seperti itu. Faktor ketiga adalah pertumbuhan janin terhambat, Dr. Tiwi. Jadi walaupun bayi cukup bulan, tapi ternyata dia di dalam kandungan itu terhambat gitu pertumbuhannya. Misalkan 36 minggu tapi beratnya cuma 1.200. Kebalikannya walaupun dia prematur, misalkan 32 minggu tapi beratnya ternyata 2 kilo, 2,2. Dan ini akan modal yang cukup bagi bayi untuk beradaptasi nantinya. Dan terakhir menurut saya adalah masalah infeksi. Infeksi ini memberikan reaksi yang besar dampaknya ke janin ya. Selama ada infeksi di dalam kandungan, baik itu prematur maupun cukup bulan, kalau dia infeksinya itu sampai ke bayi, tentu bayi akan mengalami peradangan dan ini menyebabkan masalah ketika bayi harus mengalami transisi. Ya. Nah, saya ingin tahu ya, mungkin Dokter Adi ini kan sudah cukup lama ya, jam terbangnya sudah cukup tinggi gitu ya. Kalau melihat atau begitu kita melihat bayi prematur, Dokter Adi melihat bayi prematur, Dokter Adi bisa cepat tahu nggak sih ini saya akan lama kerjanya, maksudnya lama stabilnya. Yang ini kayaknya saya boleh tenang-tenang gitu. Mana yang membedakan emergency itu? Ya, makasih Dokter Tio. Ya. Jadi kita bisa memprediksi sebenarnya mana sih resiko bayi yang akan kemungkinan buruk, tapi mana resiko bayi yang akan bagus. Pertama adalah berat badannya itu sendiri. Apakah berat badannya sesuai dengan usia kehamilannya? Jadi matching gitu, dengan tidak ada pertumbuhan janin terhambat. Yang kedua tadi faktor-faktor risiko yang saya sebutkan. Kalau ada faktor risiko ibunya hipertensi nggak terkontrol, gula darahnya nggak terkontrol, atau ada infeksi yang tidak diobati, tentu ini akan jadi risiko juga. Dan yang ketiga yang paling penting adalah bagaimana performa bayi itu ketika lahir gitu ya. Tentu ada bayi prematur, walaupun prematur lahir nangis tapi bugar, tapi ada bayi cukup bulan lahir keplek lemes. Ini jadi prediktor juga Dokter Tiwi. Jadi benar-benar saat kelahiran tuh benar-benar dipantau, dan bukan hanya saat lahir. Saya berharap semua bayi itu benar-benar dipantau ketat dalam 6 jam pertama. Dalam 6 jam itu masa-masa yang paling kritis ya di situ. Kalau dalam awal-awal kehidupan saja udah sesak nafas, baru beberapa menit udah sesak nafas, baru beberapa menit udah misalkan kebiruan dan sebagainya. Nah, itu mungkin prediktor bahwa ini akan lebih lama dirawat di Indonesia gitu ya. Oke, itu jadi yang bisa memprediksi ya. Dokter Adi, kalau dengar dari tadi itu kan kualitas penyakit ibu, kualitas kesehatan ibu ada hubungannya dengan prematur itu sendiri. Nah, kita di Rumah Sakit Bunda ini, kalau dari belasan tahun Dokter Adi di sini, sebetulnya apa sih yang kan saya tahu ya, Dokter Adi bekerja di beberapa rumah sakit gitu ya. Apa yang membedakan? Ini saya bakal dapat bayi yang bagus walaupun kecil. Apa sih yang membedakan? Karena kadang-kadang nih ada nih ditahan dulu nih sama untuk menunggu supaya nggak prematur. Apakah sikap itu tepat atau apa yang harus diantisipasi oleh para sejawat dokter obgyn ya? Karena dokter obgyn itu kan mungkin ada yang bekerja di pelosok-pelosok ya, ada yang bekerja memang di institusi yang lengkap seperti kita misalnya atau di RSCM gitu, di rumah sakit besar. Apa yang mau Dokter Adi pesankan pada teman-teman sejawat atau bahkan bidan ya yang mendampingi kehamilan di sana gitu? Silakan Dokter Adi. Ya, pertama saya akan komentari dulu di rumah sakit kita, Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda. Terus terang jika saya bandingkan dengan rumah sakit lain ya, di tempat saya bekerja, di Rumah Sakit Bunda karakteristik bayi-bayi prematurnya boleh katakan mulus, Dokter Tiwi. Mulus, smooth saya ngelewatnya ya, seperti. Jadi apa yang ada di textbook yang berasal dari negara maju tentu itu benar-benar dikerjakan mulus. Bayinya benar-benar sesuai, kemudian nggak lama pakai, kalaupun sesak nafas nggak pakai lama alat bantu nafas, kemudian kalaupun diberikan minum mulus, berat badannya naik cepat, cakep, dan
kalau kita cari komplikasinya juga jarang sekali ya, perdana internal yang hampir nggak ada, nekrotis nggak ada, retinopati prematur itu juga hampir nggak ada di sini ya. Nggak ada ya? Hampir nggak ada. Ya. Jadi menurut saya faktor menentukan adalah waktu kapan bayi itu determinasi. Jadi di rumah sakit Bunda ini rasanya dokter-dokter obgynnya sudah lebih rileks ya. Begitu dia tahu pasiennya, bayinya ini sudah nggak nyaman di dalam kandungan, nggak tumbuh di dalam kandungan, mereka akan dengan percaya diri untuk diselesaikan determinasi gitu. Nah, jadi bayi itu tidak dibiarkan lama-lama dalam kondisi kekurangan oksigen atau nutrisi di dalam kandungan, sirkulasi ultraplasenta jelek. Karena mereka percaya diri, kan ada NICU gitu. NICU kita juga bagus ininya, angka harapan hidupnya. Orang tua juga tenang. Berbeda hanya untuk di daerah Dr. Tiwi. Seringkali NICU-NICU-nya memang belum cukup terampil atau belum cukup kemampuannya, baik fasilitasnya dan sebagainya. Sehingga dokter obgyn itu kadang-kadang ragu untuk melakukan terminasi. Walaupun dia udah tahu nih, ini jelek nih sirkulasi ultraplasenta. Tapi kalau saya buka sekarang nanti nggak, kalau bayinya lahir hasilnya juga susah juga, akhirnya ditahan-tahan biar setermungkin secukupnya, tapi akhirnya bayinya udah inflamasi di dalamnya, udah nggak bagus, begitu lahir ya sulit penanganannya jadinya, dan outcome-nya juga nggak sebagus di rumah sakit Bunda ini gitu. Jadi itu yang membedakan ya, jadi timing ya, dan mereka mungkin dokter-dokter obgyn karena Dokter Adi dengan kualitas perawatan NICU itu baik, sehingga tidak ragu-ragu kalau mau determinasi walaupun dia mungkin masih 32 minggu. Bahkan 28 minggu pun determinasi kalau memang sudah membahayakan. Tapi sekali lagi Dr. Tio bukan, ini outcome dari NICU bukan kerja dari seorang neonatologi semata. Tapi ada juga sangat besar peran perawat nih. NICU. Kemudian peran dari sejawat lain seperti fisioterapi, kemudian pencitraan, kemudian kardiologi anak. Jadi mungkin kelebihan dari rumah sakit ini adalah saya nggak bekerja sendirian. Di sini saya kerjanya banyak timnya di sini. Saya selalu dibantu, disupport dari berbagai bidang disiplin ilmu lain. Gitu. Nah, saya mau Dokter Adi membahas sedikit tentang family integrated care. Saya tahu bahwa family integrated care di rumah sakit Bunda ini baru kita mulai, dan kita mudah-mudahan bisa terus meningkat lah kualitasnya. Saya ingin Dokter Adi melihat sebelum dilakukan family integrated care sama sesudah dilakukan family integrated care, itu bedanya apa dari sisi bayinya maupun dari sisi pasien ya, orang tua ya. Nah, silakan Dokter Adi. Ya, terima kasih Dok. Family integrated care ini memang sedang tren ya di seluruh dunia ya. Jadi istilahnya kalau dulu bayi itu masuk neonatal intensive care unit dikurung, dipenjara di dalam sebuah ruangan neonatal intensive care unit. Orang tua hanya diberi kesempatan melihat sesekali ya. Tapi kalau sekarang kita ingin membawa keluarga itu ke dalam NICU gitu ya. Jadi kita memang kita belum lama mengerjakannya, tapi saya udah mengamati ada beberapa perbedaan. Yang pertama, bayi itu kayaknya stabil lebih cepat deh Dok, entah mengapa ya. Terus bayi itu lebih tenang gitu ya. Lebih tenang. Nggak senggol bacok istilah kalau kita bilang, nggak gampang nangis ya. Gampang nangis, Kayaknya menurut saya karena bayinya mungkin dekat sama ibunya, udah biasa dengar suara ibunya dan sebagainya ya. Yang ketiga, produksi ASI ibunya juga nggak terhenti Bu. Dokter Tiwi itu biasanya penyulit kita itu kalau lagi ngelawat NICU, saatnya kita mulai kasih minum, mau naik minum nggak ada ASInya. Karena ibunya terpisah sama bayinya. Nah, kayak itu. Yang berikut ya. Yang keempat, mungkin beberapa orang tua sudah mulai terampil merawat bayinya sendiri. Jadi bisa menggantikan sedikit perawat ya. Jadi perawatnya bisa cukup mengawasi dan nggak kalah penting ketika dia pulang itu nggak pernah ada yang balik lagi. Karena mungkin udah biasa kali, udah udah dilatih dan sebagainya. Jadi udah biasa sekali mereka. Cuma yang sebelumnya ada beberapa bayi yang kembali lagi karena di rumah nggak bisa ngasih minum, di rumah nggak bisa menjaga kehangatan bayinya dan sebagainya. Hal-hal yang sepele tapi
susah sebenarnya kalau dipraktekkan gitu, dan itu sambil family integrated care, ibu orang tua udah terbiasa merawat bayinya. Oke, Dokter Adi, terima kasih ya. Saya ingin Dokter Adi sebagai closing statement atau pesan mungkin kepada masyarakat, kemudian pada profesional. Ya, saya tahu Dokter Adi ini adalah ketua UKK neonatologi yang membawahi atau mengkoordinir 400 ya? Iya, sekitar 400. Ya, sekitar 400 neonatologi seluruh Indonesia. Saya ingin Dokter Adi memberikan pesan ya, satu kepada masyarakat yang mungkin punya bayi prematur. Kemudian yang kedua adalah teman-teman dokter anak yang sedang merawat bayi prematur yang bertugas di tempat-tempat yang tidak terjangkau dan mungkin tidak selengkap kita di Rumah Sakit Bunda. Silakan Dokter Adi. Baik, pertama untuk orang tua, ayah bunda ya. Jadi bayi prematur itu, jika kita memiliki bayi prematur itu bukan the end of the world. Ya, kalau dulu kalau memiliki bayi prematur maka kebayang nanti kalau udah besarnya cacat dan sebagainya. Dengan kemajuan ilmu teknologi, kedokteran dan perkembangan teknik keperawatan, sekarang banyak bayi-bayi prematur bisa tumbuh tidak kalah dengan bayi cukup bulan, bahkan beberapa melebihi ya. Seperti di bidang musik, di bidang matematika, berhitung, bahkan di bidang fisik ya. Beberapa pasien saya bahkan ada yang menjadi atlet tenang di sekolahnya gitu ya. Jadi tidak usah berkecil hati ayah bunda, selama bayinya itu mendapatkan perawatan yang baik di awal, kemudian dilanjutkan dengan kontrol teratur, mendapat ASI dan ASU yang baik, bisa meng-catch up bayi-bayi cukup bulan gitu. Ya, sedangkan untuk rekan-rekan di seluruh Indonesia, neonatologis, baik di Indonesia Barat, Tengah maupun Timur, ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk bukan hanya menurunkan angka kematian bayi, tapi meningkatkan kualitas bayi-bayi prematur kita gitu ya. Jadi satu, jangan pernah berhenti berpuas diri untuk pelayanan yang telah kita berikan. Kita bisa meningkatkan lagi kualitas pelayanan kita. Tentu bagaimana caranya, kita nggak bisa kerja sendiri, tapi kita harus bekerja sama dengan berbagai stakeholder. Yang kedua, jangan berpuas diri, selalu meningkatkan keilmuannya. Ya, jadi di UKK neonatologi selalu setiap berkala ada pembelajaran ya bersama-sama yang dapat kita ikuti. Dan yang ketiga mungkin untuk pemerintah juga ya, Dok ya. Saya rasa bayi-bayi prematur ini sudah saatnya diberikan perhatian yang lebih, terutama di sisi pembiayaan, agar lebih besaran coveran atau reimburse yang bisa diberikan oleh sistem jaminan kesehatan nasional kita, mudah-mudahan bisa di top up lebih besar lagi, sehingga pelayanan-pelayanan yang sifatnya mungkin tambahan seperti screening itu bisa dikerjakan semua. Jadi kita bisa mendeteksi dini lalu memberikan manajemen secepat mungkin kalau ada permasalahan gitu. Itu sih, Dok. Ya, terima kasih Dokter Adi. Dalam rangka Hari Prematur Sedunia ini, kami Rumah Sakit Bunda ingin mengajak semua masyarakat, semua pihak yang mendampingi orang tua yang membesarkan bayi prematur, dan kami sedang mendata semua bayi prematur yang kami layani ya sejak belasan tahun yang lalu, dan kita bersurat, kita akan kirimkan beberapa form ya yang mudah-mudahan bisa memudahkan ibu dalam memantau dan mengawal bayi-bayi ini sehingga mereka tumbuh menjadi anak bahkan remaja yang berkualitas di kemudian hari. Terima kasih Dokter Adi, sampai ketemu.